nasi ah, biar nendang. Gila, berat juga ya jadi atasan, Mon. Jam segini baru pulang. Iya, Del. Jadi atasan itu harus rela kerja di kantor apa? Ah, atasan apaan? Temon baru aja dipecat, Tante. Seharian, Temon merenungi nasib di taman. Nasib lo, Mon. Sial bener. Emangnya gue salah minum jusnya? Salah, Mon. Minum jus kayak gitu mah harus kocok dulu sebelum diminum. Tenang, Del. Dah, lo ngapain? Ya ngocok-ngocok jusnya. Mon, nggak atasan, nggak jadi bawahan, nggak jadi pengangguran. Otak lo tetap aja bego. Tadi bilang kocok dulu. Iya, sebelum lo minum, masih di botol lo kocok-kocok. Ya terus gimana dong? Ya udah lo kocok aja sekarang. Apanya? Otak lo tuh biar agak mendingan. Mon, sekarang kan lo jadi atasan. Iya, emang kenapa, Del? Nah, sebagai atasan, lo harus memberikan transportasi buat bawahannya. Ya tenang aja pasti. Ya udah, mana duitnya? Ya ntar. Ya elah, Mon. Sebagai atasan, lo harus pakai cara-cara yang berkelas, termasuk ngasih transport. Maksud lu gimana sih, Del? Ya kan ntar lo sering naik pesawat, Mon. Naik pesawat kan bayar ongkosnya bukan di atas pesawat. Ya sebelum naik pesawat. Mana? Oh, jadi maksud lo sekarang kita naik angkot, pura-pura kayak naik pesawat. Jadi ngasih ongkosnya sekarang gitu? Iya. Oh, iya. Nih, ongkos buat kita berdua selama sebulan. Gitu dong. Itu baru namanya atasan. Yeah. Halo? Oh iya, Ma. Iya. Sorry, Mon. Gua harus nganterin nyokap. Dia mau check up di rumah sakit. Ya lo nggak boleh gitu dong kerja, Del. Loh, gua kan bawahan, Mon. Nggak ada kewajiban ngasih teladan. Ya? Ya, Bang. Jalan mewah. Yuk. Yuk, Mon. Enak jadi atasan. Loh, nanti buat biar ongkos, pakai uang apaan? Coba kalau Pak RW yang tidur. Orang komplek pada bubar, Mon. Emang berat jadi atasan, Chris. Gue aja ngerasain sekarang. Wah, lu udah jadi atasan, Mon. Wah, hebat lu, Mon. Iya, anak buah gue salah satunya Abdel. Wah, hebat banget. Nanti lu bisa bayar utang dong sama gua, Mon. Ya pasti bisa. Lah terus, kapan lu mau bayar? Ya nanti awal bulan. Gue kan gajiannya awal bulan. Sekarang gue lagi butuh duit buat ongkos ke kantor. Wah, kacau juga lo, Mon. Katanya lu udah jadi atasan. Masih pinjem duit juga sama gua. Kan gue atasannya baru, Chris. Yang namanya atasan butuh juga transport ke kantor. Ya lu butuhnya berapa? Ya lu punya berapa? Gua sih ada, Mon, 50.000. Buat gua sih cukup segini, Mon. Mana cukup, Chris. Kalau itu mah buat bawahan. Karena gue atasan. Oh, emang beda ya ongkos atasan sama bawahan? Ya, iya, Chris. Oh, gitu ya, Mon. Malu lah, Mon. Gua nggak pernah jadi atasan. Yaudah nih. Nah, kalau segitu cukup. Tapi ingat, awal bulan pas lu gajian, bayar utang sama gua. Iya. Lama banget. Ntar gue telat lagi ke kantor. Makasih, Chris. Iya. Gua baru tahu ya, ongkos bawahan tuh sama atasan beda. Wah, untung gue cuman bawaan Pak RW sama Pak RT. Berat juga ya kalau jadi atasan. Buru nih ke kantor. Gue kan atasan. Harus bisa jadi teladan. Mas. Aduh, Mas bisa antar saya ke rumahnya Pak RW gak? Waduh, saya buru-buru ke kantor nih. Maaf ya, Mbak. Mas, biasanya yang buru-buru itu bawahannya kantor dong. Biasanya kan cuma bawahan yang takut telat, takut diomelin sama atasan. Enak aja. Gue tuh atasan kalau di kantor. Yaudah, yuk. Saya anterin ke rumah Pak RW. Gitu dong. Jadi kan saya percaya kalau masnya itu atasan. Ya? Makasih ya, Mas. Mau nemenin ke rumahnya Pak RW. Iya. Mau langsung ke kantor?
Enggak, santai aja dulu. Saya kan atasan. Sebentar ya. Iya. Halo? Halo, Pak Temon. Bapak di mana? Saya ada di jalan, Pak. Jalan depan kantor. Bukan. Jalan depan komplek rumah saya. Pak Temon, Anda ini kan atasan di kantor. Harusnya Anda memberi teladan. Anda dipecat. Rendang tinggal satu, kasih buat Temon aja ya, Del. Mama, Temon kan udah kerja, jadi atasan, masih dikasihanin aja. Oh gitu. Temon pasti udah kenyang makan di jalan ya. Kalau gitu, rendangnya kita bagi dua aja, Del. Oke, Ma. Gak mau pakai nasi ya, biar nendang. Gila, berat juga ya jadi atasan, Mon. Jam segini baru pulang. Iya, Del. Jadi atasan itu harus rela kerja di kantor sampai... Atasan apaan? Temon baru aja dipecat, Tante. Seharian, Temon merenungi nasib di taman. Nasib lo, Mon. Sial bener, baru sehari kerja jadi atasan, udah dipecat. Makan buat Temon mana, Tante? Ya, barusan Tante sama Abdel udah habisin, Mon. Kirain Tante, kamu sudah... Kamu kan atasan, Mon. Makan enak apaan? Tapi kan nasinya masih ada. Anak sama nyokap, sama-sama rakus. Nggak sekalian aja dihabisin nasinya. Mon. Wah, enak ya, Mon. Jadi atasan, jam segini masih bisa nyantai baca koran. Tamu-tamu baru pecat. Ya, namanya nasib, Mon. Seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah. Masalahnya, roda nasib gue, Del. Di bawah terus. Kayak roda lagi selip. Makin digas, makin dalam. Pagi, Mas Temon. Pagi, Bella. Kenalkan, saya Abdel, pekerja kantoran. Temannya Temon, atasan yang baru dipecat. Pengangguran. Saya ulangi, pengangguran. Mau dianterin kemana lagi, Bel? Tadi sih niatnya mau minta anterin ke rumahnya Pak RW lagi. Tapi karena sekarang Mas Temonnya udah pengangguran, gak jadi ya. Emangnya kenapa? Iya, saya malu dong kalau mesti jalan sama pengangguran. Ya udah kalau gitu, saya anterin aja. Ya udah deh, saya dianterin Mas Abdel aja. Maaf ya, Mas Temon. Jadi atasan salah. Di pengangguran, apalagi. Mon. Nah, kebetulan lo Mon ada di rumah. Bang, kenapa, Klis? Anterin gua ke kelurahan, Mon. Ya kan lu bisa pergi sendiri. Ya, gua kan pengen, Mon. Lo bisa makan tidur. No, yang di kuburan. Cuma bisa tidur doang. Kasihan, Mon. Kita emang nggak butuh makan. Kalau kita kan butuh makan. Mau makan butuh duit. Nah, mau dapat duit harus kerja. Nah, tuh lo ngerti. Cari kerja sana. Males gue nyari kerja. Udah bosen, Del. Di mana-mana ada tulisan tidak ada lowongan. Padahal kan gue nyari kerjaan, bukan lowongan. Di Jakarta tuh emang susah mau nyari kerjaan. Mendingan lo cari ke luar negeri sana. Banyak lowongan. Terutama di Timur Tengah. Maksud lo jadi TKI? Iya. Nggak bisa, Del. Gak bisa kenapa lo? Jelek-jelek gini, gue tuh turunan orang kaya. Kakek buyut gue, hartanya tuh nggak habis dimakan 7 turunan. Lalu lo kenapa miskin sekarang? Ya gue turunan ke-8. Lu udah mantep, Din. Mau kerja di Arab. Bulan depan Udin berangkat, Mak. Benolot di leluasa deketin Mbak Fitri, Bude. Enak aja lu. Iya, pikiran lu tuh kagak ada lurus-lurusnya ya, Ben. Saudara lu mau berangkat kerja bukannya disupport malah dimanfaatin. Itu namanya lu mancing ikan di air yang keruh, Ben. Masih mending, Bude. Mancing ikan di air yang keruh. Daripada mancing buaya di air yang bening.
Ntar kalau Udin pulang dari Arab, Udin langsung lamar Mbak Fitri.